Pertanyaan pertama, bismillah Ustazah, ketika ada suami bersama kita dan meminta ingin ditemani di malam-malam Ramadan, bagaimana sikap kita ya Ustazah? Karena sejujurnya sebagai seorang wanita ingin rasanya bisa sering-sering tilawah menyelesaikan bacaan juz kita dan meraih pahala di malam Lailatul Qadar. Namun tak kuasa menolak permintaan suami. Manakah yang harus diprioritaskan selama Ramadan ini? Menyelesaikan target bacaan juz dan melakukan amalan ibadah lainnya atau menemani suami saja. Jazakillah khair. Wa iyyaki fa jazakillahu khair. Barakallahu fiik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk diri saya sebagai seorang istri dan bagi teman-teman yang saat ini berstatus sebagai seorang istri, maka kewajiban kita kepada suami itu harus didahulukan. Ya subhanallah. Setelah kita mentaati Allah dan Rasulnya, maka kewajiban yang menanti kita adalah mentaati suami kita. Apabila suami kita mengajak kita misalnya untuk minta ditemani, maka hendaklah kita memenuhi perintahnya ya Masya Allah. Subhanallah teman-teman, kita tidak ada yang pernah tahu. Bisa jadi taatnya kita kepada suami kita itu yang menyebabkan akhirnya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Bukankah kita masih mengingat ya hadis Nabi kita Muhammad SAW yang beliau pernah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Lihat teman-teman, Rasulullah di sini menjelaskan kalau ada wanita-wanita yang dia jaga tuh salat 5 waktu. Rasulullah nggak menjelaskan jaga salat sunnahnya, nggak. Dalam hadis ini jaga salat 5 waktunya, subuhnya dijaga, duhurnya dijaga, asarnya dijaga, maghribnya dijaga, isyanya dijaga, kemudian wasamat syahroha. Dia pula ya wanita ini dia kalau datang bulan Ramadan dia beribadah puasa ya, selagi tidak ada udur ya semacam haid atau nifas. Wa hafizat farjaha kata Rasulullah SAW, dan dia jaga kemaluannya ya, dia tidak berzina, dia tidak memberikan kepada selain suaminya ya Masya Allah. Dan yang keempat wa ata'at ba'alaha, dan dalam riwayat lain wa ata'at zaujaha. Dan yang keempat ini teman-teman, wanita ini ya istri ini dia taati itu suaminya. Artinya mentaati suami dalam perkara yang memang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia taati. Dia menjadi wanita muslimah yang taat, istri yang benar-benar taat kepada suami, menjadi seorang muslimah yang dia jaga salatnya, menjadi seorang muslimah yang dia jaga puasa Ramadannya, menjadi seorang muslimah yang dia pandai menjaga dirinya. Maka kelak nih teman-teman, busyroh, kabar gembira bagi kita semuanya. Besok kita akan dibukakan seluruh pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memasuki pintu surga Allah dari manapun yang kita kehendaki. Allahu Akbar. Kita tidak akan bisa menjamin diri kita itu sebagai orang yang ahli puasa dan akan memasuki pintu Ar-Rayyan. Kita pula tidak bisa menjamin diri kita sebagai orang yang ahli qiyamul lail dan memasuki dari pintu surga orang-orang yang bangun di malam hari. Tapi kita masih ada kesempatan dan harapan. Kelak nanti Allah persilahkan kita semuanya bisa memasuki pintu surga manapun yang kita kehendaki dengan 4 syarat ini. Artinya teman-teman di sini kewajiban kepada suami kita harus kita dahulukan daripada amalan-amalan yang lainnya. Ya subhanallah. Dan kita terkadang nih subhanallah seorang wanita itu subhanallah ya memiliki target yang sangat-sangat tinggi. Pengennya ini, pengennya itu ya subhanallah. Sampai akhirnya terkadang kita lupa dengan kewajiban kita ya. Kita pengennya menjadi wanita-wanita yang terbaik gitu ya. Di mana-mana itu fitrahnya wanita tuh menjadi wanita yang terbaik. Hampir dalam semua event ya subhanallah, wanita itu pengen jadi yang terbaik. Saya masih ingat tuh dulu waktu di bangku SD ya, bangku sekolah SMP, SMA itu subhanallah yang peringkat pertama biasanya diduduki oleh kaum wanita ya Masya Allah. Menjadi yang terbaik itu boleh, tapi menjadi yang terbaik lah di mata Allah dan di mata suami kita. Karena Rasulullah SAW mewanti-wanti ya bahwasanya suami kita itu jannatuki wa naruki, surganya kita atau nerakanya kita ya. Selagi suami memerintahkan sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita patuhi ya. Wahai suamiku, belahan jiwaku, pangeranku ya, saya mau bersedia apapun yang engkau perintahkan kepadaku, saya bersedia melayanimu ya Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang salihah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tafadhali.